Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat-sahabat GSN dimanapun Anda sedang berbahagia. Kembali kita mereview dua produk terbaru ini dari GSN. Anda yang terbiasa dengan sembelih gaya tarik murni, wajib tonton sampai selesai video ini. Insya Allah bermanfaat. Kita review dulu, sembari kita sampaikan materi tentang sembelihan. Oke, 2 piece. Diperhatikan detail videonya dan disimak penjelasannya, mudah-mudahan bermanfaat. 2 piece produk terbaru kita review. Sarung kulitnya premium tebal, jahitannya rapih di batik depan dan belakang. Model sloboan, ada cantolan untuk ikat pinggang ukuran standar. Ukuran standar sabuk ikat pinggang ini. Kalau sabuk Betawi nyelipnya begini atau dikasih tali. Sekarang itu banyak tali ikat rambut. Nah, ditalikan di sini. Karena sabuk Betawi kan gede. Oke, meskipun model sloboan ini aman. Biasanya teman-teman jagal itu model seperti ini dimasukkan di sepatu boot, tapi saya kurang nyaman. Pernah saya coba tapi kurang nyaman. Entah itu mungkin di dalamnya dikasih balutan kain kaos barangkali supaya dia tenang, tidak bergerak-gerak. Di sepatu boot mungkin di setting sendirilah bagaimana nyamannya cara membawa bilah, ya. Cara membawa bilah bagaimana senyaman mungkin, seaman mungkin, aman bagi diri pribadi dan juga aman buat tim yang notabene tim kita itu hanya pemain Idul Kurban kurang, mohon maaf tanda kutip, kurang SDM-nya, tidak kurang paham tentang keamanannya dan lain sebagainya, resikonya ya. Ya kita sebagai jagal kita usahakan semaksimal mungkin, seprofesional mungkin. Oke ya, kita cabut bilahnya. Modelnya seperti ini, model buwi lah. Handlenya ini hidden tang, handlenya galisono keling, pakai pin kuningan tembus sebagai penguat. Toksinya sebenarnya dalam, antara 8 sampai 9 cm. Terus selutnya dari tanduk kerbau bule. Materialnya baja bohler. Sebentar. Material baja bohler K340i. Satin atau semi mirror seperti ini ya, semi mirror. Seperti ini. Untuk panjang bilahnya 25 cm. Masuk ini, enak banget, guys. 25 cm. Terlebar 3 cm, ketebalannya 2 mili. Mantep banget. Nah,
begini, untuk teknik sembelihan tarik murni ya, karena dorong tarik baru ini, dan kita bolehlah kalau ada orang lain mengklaim dorong tarik itu sudah dibumikan beberapa tahun lalu oleh Mbak ini, monggo silahkan. Tidak ada di sini kita itu mengklaim paling utama tidak pernah kita sebutkan. Kita hanya memberikan edukasi, tutorial, tidak menggurui, seperti itu. Jadi tidak ada yang perlu disombongkan. Justru semakin kita itu nggak ngerti gitu aja. Nah, begini ya, untuk tarik murni sembelihan itu ada beberapa teknik sebelumnya ya. Sebelumnya saya sampaikan sembelihan ada beberapa teknik. Teknik dorong murni dengan power. Terus teknik dorong dibantu tangan kiri, terus bukan tangannya temennya. Selanjutnya teknik tarik murni, dan ada teknik dorong tarik, dorong dulu ke bawah, tarik ke atas, seperti yang akhir-akhir ini saya peragakan, saya praktekkan di RPH. Dan dulu awalan pasti umumnya kebanyakan orang itu menggunakan, kalau dikasih bilah, dikasih golok, pasti menggunakan gaya dorong. Sebenarnya itu bukan gaya dorong. Kalau belum pemula sekali, belum pernah mengerti, hanya keberanian saja, itu bukan teknik dorong, tapi teknik gergaji, digorok. Nah, itu yang tidak boleh, hindari digorok, kurang power itu nanti. Meskipun sapinya lehernya kencang, meskipun ada lubang, meskipun goloknya memadai panjang ukurannya, tapi kalau skill kurang mumpuni, dia itu tidak mau belajar. Ini belajar ini wajib loh hukumnya, wajib ya. Rasulullah menyampaikan belajarlah ya, mulai dari bayi sampai meninggal itu harus tetap belajar kita. Hukumnya wajib, dan kita tidak perlu gengsi, tidak perlu minder, tidak perlu malas. Itu gengsi nih kebanyakan, gengsi, wah sudah bisa aja, nah gitu. Akhirnya apa? Jangankan yang untuk orang tua, gurunya, tapi seusia juga nggak mau dia nerima ilmu, masukan nggak mau. Jangan seperti itu. Sifat kita harus terbuka. Kita minta koreksi orang lain karena kita nggak tahu kesalahan kita di mana kalau tidak dikoreksi orang lain. Nah, di situ kita harus terima, tidak bersifat jumawa atau sombong atau angkuh. Jangan, kita harus terima, ini video saya tolong dikoreksi gitu, apa yang perlu dikoreksi, akan semakin baik, dan kebaikan itu kembali kepada diri kita pribadi, seperti itu ya. Nah, teknik gergaji ini tolong dihindari, teknik dorong dengan power, terus kalau bisa dibantu dengan tangan kiri. Bilah juga memadai, ukurannya 30, 32, 33 sampai 35. 40 juga boleh. 45 apa ada juga. Berlubang tentunya. Dorong sudah diganjal berlubang. Nah, ganjal ini sebaiknya gedebong pisang, jangan balok kayu. Terus hindari pemasangan balok atau bambu yang gede ke selangkangan kaki-kaki sapi di Idul Kurban. Tolong dihindari, jangan sampai ini terjadi. Kasihan, sapi itu sudah tersakiti sebelum disembelih. Jangan sampai ada balok kayu, ada bambu. Karena kalau dikasih bambu pasti akan diinjak sama orang-orang. Nah, itu sudah kasihan. Jangan, sakit nanti. Terus balok kayu itu juga ketika disandarkan akan sakit. Jatuhnya aja sudah sakit sapi itu. Jadi pakai gedebong pisang diusahakan. Kalau balok kayu diusahakan mengangkatnya pelan-pelan, hati-hati. Kasihan itu hewan-hewan kurban, bukan hewan sembelihan pedaging atau dijual di pasar, bukan. Ini semuanya murni ibadah. Selanjutnya, kalaupun toh mau pakai yang dorong, ditekan terus ya, kembali ke teori tadi. Atau pakai dorong begini, ini dorong murni terus. Nah, kalau dorong murni dengan didorong ke bawah, sudut kemiringannya agak seperti ini, agak menyudut, sehingga ketika bilah masuk itu separuh leher sudah mengena, dan pangkal menuju ke tengah itu mengena yang bagian
leher atau urat sebagian kanan, karena lambung kiri dia jatuhnya kan, menghadap ke kiblat itu kan semuanya posisi ke kiri, kepala di sebelah selatan kan, seperti itu. Terus tarik murni juga demikian. Tarik murni ini kadang banyak yang gagal, sayatannya lebih dari 3 kali, diusahakan maksimal 3 kali. Bagaimana caranya? Dikalungkan, kalungkan seperti ini sampai maksimal, baru ditarik terus, insya Allah. Karena ini begini, kelemahannya kalau tarik murni dan bilahnya tajamnya halus, tidak tajam greget, ketika ini kurang maksimal mengalungkannya sampai ke bawah ya. Ini kan 5 jari dari leher, jari rahang ya, dari rahang atau telinga itu, bawah telinga ada rahang, dipegang ini perkiraan 5 jari. Dan ini bukan sunnah, hanya titik untuk sembelihan yang pas menurut penelitian medis ya. Set gini pegang, tarik terus. Nah ini kalau tajam halus, dia itu jalan dulu sebelum sobek kalau tarik murni, dan menggunakan power yang kuat gitu, baru dapat separuh dia baru ambiar, kesobek sedikit langsung ambiar, seret, akhirnya tidak pas, perlu dikembalikan lagi. Dan ini mengembalikannya juga tidak maksimal, dia separuh, sehingga dapatnya berapa kali gesekan itu 5 kali. Nah supaya maksimal, pertama dikalungkan, karena nanti ketika ditarik dia akan jalan dulu bilanya sebelum sobek, seret gini, seret, lalu diturunkan lagi untuk menyempurnakan, seret. Kalaupun toh ingin disempurnakan lagi, seret. Berapa kali? 3 kali kan, tarik murni. 1, 2, 3, 3 kali. Dorik juga demikian, dorik atau dorong tarik juga demikian. Jret 1 kali, jret 2 kali. Power cepat, jret jret, cuman 2 kali, dan itu hitungannya tidak lebih dari 5 detik. Diusahakan sembelihan kita jangan sampai lebih dari 5 detik. Merobohkan juga demikian, diusahakan pakem di RPH itu 15. Pakem itu apa? Ketentuan wajib, atau setiap saat ketika kita lihat itu selalu seperti itu pakem namanya. SOP ya gitu ya. Itu 15 menit. Masuk, diikat 15 menit, siap dieksekusi. Saat mengeksekusi atau menyembelih itu cuman tidak lebih 5 detik. Menyeset atau menguliti itu tidak lebih dari 20 menit. Tidak lebih ya, 15 sampai 20 menit. Seperti itu. Jadi bisa kita aplikasikan nanti di Idul Kurban, mudah-mudahan semuanya sukses. Dorik tadi seperti itu, tarik murni juga begitu. Jangan lebih, kalau dorik misalkan ya, jret 1 kali, jret 2 kali, disempurnakan lagi 3 kali. Itu cukup 3 kali. Jadi cepatnya begini, jret 2 kali cukup. Kalau misalkan kurang yakin, dikembalikan lagi. Gitu, 3 kali. Oke, ini tadi sudah kita detailkan, panjang 25, lebar 3 cm, tebal 2 mili. Enak banget buat sembelihan. Perhatikan ya, kita teskan di tisu. Bilahnya yang diam, tisunya yang jalan. Ini mirror seperti ini ya. Bilahnya yang diam, tisunya yang jalan. Perhatikan, saya sampai gemetar ini menjelaskannya. Ketajamannya subhanallah. Karena saya benar-benar kepingin sekali sahabat-sahabat GSN ini semuanya bisa menyembelih hewan kurbannya di tempatnya masing-masing dan juga sukses berhasil seperti itu. Ini cocok sekali untuk gaya sembelih, gaya tarik murni, sembelihan gaya tarik murni. Kalau belum berani dengan metode gaya dorik, ketajamannya dia di selis tisu Bohler K340 ya. Cuman diginikan. Cara mengasahnya, ini stropping namanya, stropping kulit premium. Ada ukuran medium dan ada ukuran jumbo. Cuman begini. Ketajamannya perhatikan. Bilahnya yang diam, tisunya yang jalan. Nah. Seperti ini, subhanallah. Oke ya. Ini yang pertama. Ini terlalu menggebu-gebu saya menyampaikannya tentang sembelihan. Kenapa? Tarik murni kok bisa sampai 5 kali gesekan dan kurang. Ada beberapa memang ketika ditarik ternyata beberapa ada yang urat-urat belum putus, lalu dikembalikan lagi, kecepatannya terlalu cepat dan kurang ke bawah lagi sehingga lebih dari 3 kali. Hukumnya bagaimana? Ya boleh-boleh saja. Ada yang menghukumi boleh, ada yang menghukumi lebih dari 3 kali tidak boleh, ada bahkan yang mengharamkan. Berbeda madhab, mohon dimaklumi, tanda kutip. Oke,
Terus ada lagi pertanyaan, lah kalau misalkan tidak putus sampai 3 kali, bagaimana? Tanyakan ke ulamanya masing-masing. Kalau di sini saya tidak berani berkuar-kuar masalah fikih ya. Kembali lagi di Juleha juga tidak berani menggebu-gebukan masalah fikihnya. Yang paling utama adalah handling, merobohkan sapi, dan yang kedua sembelihan. Itu yang terpenting. Masalah fikihnya tanyakan ke ulamanya masing-masing. Selanjutnya ini yang kedua, sama sarung kulit premium, jahitan rapi, model slopoan, aman, tidak mudah copot juga. Yang ini seperti ini bilahnya, keren. Hidden tang juga, gali sono kelingnya keras, peksi dalam dipin, pakai kuningan, diukir ala-ala Bali ya, ala-ala Bali. Peksinya dalam, kuat. Bilahnya seperti ini, modelnya beda, diingat-ingat sendiri. Materialnya sama tapi bohler K340i, panjang juga sama 25 cm. Kalau yang ini lebih lebar ya, terlihatnya dia lebih lebar. Lebarnya terlebar ini 3,4 dan untuk ketebalannya kalau yang tadi itu 2 mili, yang ini 3 milian lah, 3 mili atau 3,2 antara itu. Namanya manual ya. Nah, seperti ini. Ini stok remove juga di profil gitu, di profil. Finishingnya ya seperti ini, tidak semirror kaca seperti itu. Nanti akan harganya beda kalau terlalu mirror gitu. Ini juga sama untuk gaya tarik murni, enak banget. Diperhatikan lagi ketajamannya. Kalau kepingin ketajamannya agak sedikit greges, stropingnya menggunakan varian sapi atau kuda. Kalau kepingin halus, stropingnya menggunakan varian domba. Tapi juga dirasakan ketika diteskan di tisu itu dirasakan gregesnya apa halus gitu. Kembali lagi kalau tarik murni jangan separuh-separuh gini. Separuh nanti jalannya begini nanti, bukan, tapi dari dikalungkan maksimal lalu ditarik kuat. Dengan power ya, tarik kuat bukan tarik kuat tapi power, ada powernya. Gitu. Karena pertama ngebukanya itu masih jalan, bilah itu belum masuk ke kulit bahkan ke daging, tapi masih jalan di kulit, permukaan kulit. Nah itu nanti takutnya kurang maksimal. Kalau misalkan kurang maksimal dan kurang yakin ada beberapa yang belum putus atau separuh yang putus, dikembalikan lagi, terus selesai, diangkat atau disempurnakan lagi. Jadi gini, tarik murni ya, ceret, seret, sempurnakan, seret, 3 kali lepas, sempurna. Oke. Atau dorik juga demikian, dorong, tarik, ambiar, dorong, tarik, dorong 3 kali, ambiar. Insya Allah seperti itu. Sudah kita review dan kita sampaikan ulang untuk cara penyembelihan. Selanjutnya kita tes bilahnya yang diam, tisunya yang jalan. Ini ada pengamen ya, pengamen jaranan membuat berisik. Perhatikan bilahnya yang diam, tisunya yang jalan, dan sejajar dengan dada saya, tidak seperti ini. Ini trik ya, tisu itu trik tapi memang benar-benar tajam. Artinya trik itu tidak semua orang bisa. Kebanyakan ngeslisnya itu sejajar wajah, kebanyakan, dan itu sangat gampang, atau sejajar pundak. Nah ini kita sejajar dengan dada, bilahnya yang diam, tisunya yang jalan. Nah, ketajamannya seperti ini. Oke, subhanallah. Kalau ketajamannya, kalau bilahnya yang jalan seperti biasanya, sangat-sangat gampang. Terselisnya luar biasa ajib. Oke, yang ini sisanya. Set. Nah, kalau bilah tisunya yang diam, bilahnya yang jalan ini. Tapi ini sebaliknya. Ini tisunya yang jalan, pisau atau bilahnya yang diam. Set ini. Subhanallah. Ketajamannya benar-benar sayang untuk dilewatkan ini. Sayang sekali untuk dilewatkan. Utamanya bagi Anda yang suka sembelih kayak tarik ini. Kalau dorong kurang, dorong itu panjang, tekan. Tapi ini untuk tarik, dan tarik itu lebih menjanjikan keberhasilan sembelihan daripada kayak dorong.
Seperti itu, mudah-mudahan celoteh-celoteh saya dapat bermanfaat bagi semuanya. Sekali lagi, tidak untuk niat menggurui siapapun. Di sini hanya sharing-sharing ilmu saja. Tanyakan ke admin, stoknya hanya ada 2. Satu selut dengan menggunakan tanduk bule, satunya kuningan diukir ala-ala Bali. Akhiran walafuminkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.